Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi. Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita akan memulai perkuliahan kita pada mata kuliah teori organisasi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada program studi Administrasi Pendidikan Unja ya. Dan diberikan pada saat semester 1 langsung tuh jadinya ya. Di semester 1 langsung dapat mata kuliah ini dan berbobot 3 SKS. Capaian yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dan mahasiswi mampu memahami dan mengimplementasikan konsep dari teori organisasi. Nah, untuk bahan-bahan kajian yang akan kita bahas pada mata kuliah ini, yang pertama tentu saja kita akan membahas konsep teori organisasi, di mana kita akan mempelajari apa itu definisi organisasi, apa artinya organisasi, kemudian teori-teorinya dari teori yang dulu sampai sekarang bagaimana. Itu jadi artinya organisasi itu apa, konsepnya. Kemudian kita akan mempelajari perbedaan antara organisasi formal dan informal. Itu secara umum ada dua jenis organisasi yang kita kenal, formal dan informal. Kita akan lihat perbedaannya. Kemudian kita akan belajar bagaimana merancang suatu organisasi, di mana dalam suatu organisasi itu ada yang namanya visi, misi, tujuan. Apa itu visi, bagaimana membuat visi, apa itu misi, bagaimana membuat misi, apa itu tujuan, dan bagaimana membuat tujuan ya. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana membuat atau merancang struktur organisasi, karena itu juga penting ya, penting untuk bagaimana organisasi itu akan berjalan ke depannya. Nah, selain itu kita juga akan mengkaji dan juga meninjau jenis-jenis organisasi yang ada di sekitar kita. Ada organisasi pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi, bimbel gitu ya, itu lembaga-lembaga pendidikan. Ada organisasi keagamaan, misalnya kita kenal MUI, Walubi ya, atau Gereja Kristen Jawa, atau ormas-ormas seperti NU dan juga Muhammadiyah. Ada juga organisasi ekonomi, itu tujuannya adalah profit atau keuntungan, misalnya perusahaan. Ada organisasi sosial, seperti misalnya panti asuhan, lembaga sosial dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas dan kita kaji dalam mata kuliah ini. Nah, pada mata kuliah ini ada bahan ajar utama, yaitu buku yang Bapak tulis berjudul Organisasi, Teori dan Aplikasi. Nanti tugas-tugas dan juga soal-soal ujian akan dilihat dari sini ya, akan dibaca dari sini. Nah, selain bahan ajar ini juga ada bahan ajar lainnya ya, untuk pengembangan materi kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Izin Pak bertanya, untuk metode perkuliahan kita ke depannya bagaimana ya Pak? Oke, terima kasih. Ini sangat bagus. Untuk metode perkuliahan tentu saja ada bermacam metode yang akan kita gunakan. Biasanya Bapak itu tidak hanya menggunakan satu metode saja. Misalnya metode ceramah gitu kan, atau membacakan isi buku ini ya. Tidak seperti itu, atau menjelaskan isi slide ya. Tidak hanya seperti itu, tapi juga ada beberapa metode yang akan kita lakukan. Misalnya nanti Bapak akan meminta kalian untuk bedah buku, dibedah dan didiskusikan. Tidak hanya buku ini, tapi juga buku yang lain. Misalnya kamu membandingkan dua isi buku dari buku yang Bapak tulis dengan buku yang orang lain tulis. Jadi kamu bandingkan kira-kira apa nih perbedaannya, atau apakah salah satu bisa menunjang yang lainnya. Nah, itu bisa dari bedah buku atau bedah artikel ya. Karena Bapak kan juga menulis banyak artikel, nanti kamu bisa membandingkan artikel yang Bapak tulis di jurnal dengan artikel yang orang lain tulis. Jadi kamu membandingkan dan melihat kira-kira apa yang kurang tapi ditunjang oleh tulisan yang lain. Jadi bukan mencari kesalahan yang lain ya atau kurang yang lain, tapi juga mencari apa sih yang melengkapi ya. Itu ya, bedah buku, bedah artikel, dan juga diskusi ya, seperti biasa diskusi kelompok dengan beberapa tema yang telah kita sepakati. Dan juga ada tugas proyek, misalnya bagaimana kamu bisa membuat perkataan visi, misi, dan tujuan. Nanti kan kita akan belajar tuh visi itu apa, cara membentuk bagaimana, nanti dipraktekkan. Lalu praktek membuat struktur organisasi. Nah, itu juga ada materinya nanti akan dipraktekkan.
Seperti itu, ya sudah jelas ya. Ya, jelas, Pak. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya Pak, Hmm? izin bertanya Pak, apakah ada buku bahan ajaran yang lain selain yang Bapak tuju? Oke, ya. Jadi ini buku bahan ajar utama. Namun ini bukan sepenuhnya buku yang bisa kalian baca. Ada buku-buku penunjang lain. Ada buku berjudul Kepemimpinan Organisasi karangan Pujo Somedi warna kuning tahun 2010. Ada juga buku mengenai perilaku organisasi yang ditulis oleh Stephen P. Robbins. Itu juga buku yang bagus untuk kalian baca. Selain itu ada juga artikel-artikel mengenai organisasi bisa kalian baca tuh, ya. Tinggal dicari di Google Cendekia, klik organisasi atau organisasi pendidikan atau organisasi sekolah, bisa tuh banyak artikel-artikelnya yang mendukung pembelajaran kita. Jadi kita tidak hanya dari satu sumber saja. Meskipun ini bahan ajar utama, tetapi bukan satu-satunya, ya. Kita tetap akan mengembangkan materinya, jadi semakin bertambah apa yang kita ketahui, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Oke, baik, alhamdulillah. Jadi itu mengenai deskripsi mata kuliah kita. Mudah-mudahan sudah jelas dan nantinya di dalam perkuliahan berikutnya kita bisa mengikuti dengan baik dan hasil dari perkuliahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin. Oke, akhir kata terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan pertama kita. Semoga bermanfaat, ya. Selamat belajar dan selamat bergabung di program studi Organisasi Pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Berarti Setiadi SPT MPD yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai deskripsi untuk mata kuliah teori organisasi. Mata kuliah teori organisasi merupakan mata kuliah wajib pada program studi Administrasi Pendidikan Universitas Jambi yang diajarkan pada semester 1 dan berbobot 3 SKS. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi 4 hal, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga pengetahuan. Untuk sikap yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika akademik, kerjasama, disiplin, menghargai orang lain, dan semangat kejuangan. Kemudian memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. Kemudian mempunyai ketulusan, komitmen, dan kesungguhan hati untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kemampuan mahasiswa. Kemudian pengetahuan yang diharapkan adalah mahasiswa dapat menguasai filosofi keilmuan dan implementasi dari teori organisasi. Keterampilan umum yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. Yang kedua, mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis, atau eksperimental terhadap informasi dan data. Kemudian mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Sementara keterampilan khusus yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami, mengaplikasikan, mengkaji, menafsirkan, memanfaatkan iptek dalam menyelesaikan masalah dalam bidang administrasi pendidikan. Bahan kajian pada mata kuliah ini mencangkup beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai konsep teori organisasi, kemudian mengenai organisasi formal dan organisasi informal, yaitu perbedaannya. Kemudian bagaimana cara merancang organisasi,
yaitu bagaimana cara menyusun visi, misi, dan tujuan organisasi, dan juga menyusun struktur organisasi. Kemudian juga mengkaji jenis-jenis organisasi yang ada di sekitar kita. Untuk referensi atau bahan pustaka pada mata kuliah ini ada bahan ajar utama, yaitu buku berjudul Organisasi, Teori dan Aplikasi yang ditulis oleh Betty Setiadi pada tahun 2020, ditambah buku-buku pendukung, yaitu buku Organisasi Kepemimpinan yang ditulis oleh Pujo Somedi tahun 2010, dan juga buku Perilaku Organisasi yang ditulis oleh Stephen P. Robbins. Ini adalah bahan ajar utama pada mata kuliah ini, yaitu buku berjudul Organisasi, Teori dan Aplikasi yang ditulis oleh Betty Setiadi dan diterbitkan oleh penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung. Silakan dipesan bukunya, dan semua tugas-tugas dan juga soal-soal ujian akan diambil sebagian besar dari buku ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah, kali ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan perkuliahan kita pada mata kuliah Teori Organisasi. Untuk saat ini, topik yang kita bahas adalah mengenai konsep dasar dari teori organisasi. Organisasi memiliki berbagai macam pengertian atau definisi. Beberapa tokoh merumuskan definisi daripada organisasi. Kita akan ambil beberapa contoh definisinya. Yang pertama adalah dari Barnard pada tahun 1964 yang memaparkan bahwasanya organisasi adalah kumpulan individu sebagai suatu sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Bisa juga sebagai suatu sistem yang berdiri sendiri, berbagai kegiatan yang saling berhubungan. Ada juga pendapat dari Stephen Robin di tahun 1994 yang menyatakan bahwasannya organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, tersusun atas dua orang atau lebih, berfungsi atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan atau seperangkat tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Sementara Gibson dan Donnelly tahun 1996 menyatakan bahwasannya organisasi adalah institusi yang memberi nafas pada kehidupan struktur organisasi yang memungkinkan masyarakat mengejar tujuan yang tidak dapat dicapai oleh individu-individu secara sendiri-sendiri. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasannya organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama, di mana organisasi adalah suatu yang abstrak, sulit dilihat, tapi bisa kita rasakan eksistensinya. Kemudian organisasi itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah kumpulan orang, yang kedua adalah kerjasama melalui proses pembagian kerja, dan yang ketiga adalah tujuan organisasi. Kita juga dapat merumuskan pengertian sederhana dari organisasi, yaitu sebagai suatu sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian sederhana ini dapat ditemukan adanya berbagai faktor dalam organisasi, yaitu orang-orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. Sehingga berbagai faktor tersebut saling terkait
Sehingga dalam pengertian organisasi digunakan sebutan sistem, yang berarti kebulatan dari berbagai faktor yang terikat oleh berbagai asas tertentu. Sekarang kita akan bahas mengenai perkembangan dari teori organisasi. Secara umum, teori organisasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori klasik, yang kedua adalah teori neoklasik, dan yang ketiga adalah teori modern. Kita akan membahas satu persatu berbagai teori organisasi tersebut. Baik, kita akan bahas mengenai teori organisasi klasik. Teori organisasi klasik dikatakan sebagai teori tradisional atau teori mesin karena organisasi ini menganggap manusia bagaikan sebuah onderdil yang setiap saat bisa dipasang dan digonta-ganti sesuai kehendak pemimpin. Sehingga definisi organisasi menurut teori klasik yaitu organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peranan-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor-faktor lain apabila orang bekerja sama. Kemudian teori organisasi neoklasik. Teori neoklasik disebut juga dengan teori hubungan manusiawi. Teori ini merupakan penyempurnaan teori klasik. Teori ini menekankan pada pentingnya aspek psikologis dan sosial manusia sebagai individu ataupun kelompok kerja. Dalam pembagian kerja, teori neoklasik memandang perlunya partisipasi, perluasan kerja, dan juga manajemen bottom up. Dan yang terakhir adalah teori organisasi modern, di mana teori modern ini sering disebut sebagai teori analisa sistem atau teori terbuka yang memadukan antara teori klasik dan neoklasik. Teori organisasi modern melihat bahwa semua unsur organisasi sebagai suatu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan, di mana organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil. Akan tetapi, organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin survive atau bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Sekarang kita akan melihat tipe-tipe organisasi, di mana tipe-tipe organisasi dapat dibagi menjadi organisasi formal dan juga organisasi informal. Selain itu, tipe organisasi juga dapat dibagi menjadi organisasi primer dan juga organisasi sekunder. Kita akan lihat dulu tipe organisasi berdasarkan organisasi formal dan juga organisasi informal, di mana ada perbedaan antara organisasi formal dan juga informal. Kalau organisasi formal itu dia sifatnya adalah terstruktur, kemudian kaku, dan terumuskan tujuannya, serta cenderung tahan lama. Sementara organisasi informal dia bersifat lepas, fleksibel, tidak terumuskan tujuannya, dan biasanya bersifat spontan. Sementara tipe organisasi berdasarkan primer dan sekunder itu juga ada perbedaan antara primer dan sekunder. Organisasi primer itu sifatnya adalah pribadi, emosional, dan juga keterlibatan lengkap. Sementara organisasi sekunder sifatnya adalah intelektual, rasional, kontraktual, dan juga parsial.
Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana klasifikasi organisasi berdasarkan sasaran pokok, di mana sejauh ini ada 6 macam organisasi yang dibedakan berdasarkan sasaran pokoknya. Yang pertama adalah organisasi pelayanan yang sifatnya melayani, ya. Misalnya organisasi di bidang pendidikan itu melayani masyarakat atau murid atau orang tua ya dalam bidang pendidikan seperti sekolah dan juga perguruan tinggi. Ada juga organisasi kesehatan yang melayani kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit dan lain sebagainya. Ada juga organisasi di bidang transportasi ya, melayani masyarakat di bidang perhubungan ya. Itu organisasi pelayanan. Yang kedua adalah organisasi ekonomi. Ini sesuai dengan namanya, sifatnya dia ekonomi atau mencari keuntungan. Misalnya organisasi perusahaan-perusahaan ya atau badan usaha, dia bekerja untuk mencari keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah organisasi keagamaan. Dia sebagai wadah keagamaan dalam masyarakat. Misalnya MUI untuk umat Islam, kemudian Walubi untuk umat Buddha, Parsada Hindu Dharma untuk umat Hindu, atau juga untuk gereja Katolik ya, untuk umat Katolik dan sebagainya. Kemudian ada juga organisasi perlindungan, dia sifatnya melindungi ya atau protektif. Misalnya saja kepolisian, tentara, atau organisasi pelindungan cagar alam atau lingkungan ya, yang melindungi lingkungan ya. Kemudian organisasi pemerintah atau government organization. Ini adalah organisasi yang sifatnya resmi dari pemerintah ya. Misalnya pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, atau pemerintah pusat. Itu termasuk dalam organisasi pemerintahan. Dan yang keenam adalah organisasi sosial yang sifatnya non-profit. Dia bekerja di bidang sosial. Ya, dia tidak mengharapkan keuntungan. Misalnya LSM-LSM atau panti asuhan atau misalnya panti jompo, itu adalah organisasi sosial. Baik, untuk topik kali ini sudah selesai. Semoga topik ini bermanfaat bagi kita semua dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali lagi pada mata kuliah teori organisasi, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas topik mengenai organisasi formal. Kita akan melihat pengertian daripada organisasi formal, di mana organisasi formal adalah suatu organisasi yang memiliki struktur yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas. Organisasi formal memiliki bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab antara pejabat dalam suatu organisasi. Kemudian, organisasi formal juga harus memiliki tujuan atau sasaran, karena hal itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi yang akan dibuat. Komponen yang sangat penting dalam suatu organisasi formal adalah dengan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan mekanisme formal dalam menjalankan organisasi.
Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau posisi-posisi, ataupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam organisasi. Struktur organisasi mengandung unsur-unsur spesialis kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan besaran atau ukuran dari satuan kerja. Organisasi formal memiliki 3 unsur pokok. Yang pertama adalah sistem kegiatan yang terkoordinasi yang ditunjukkan dalam suatu struktur organisasi yang telah dibuat. Kemudian adalah kelompok orang dari level atas atau pimpinan sampai ke level bawah atau staf atau bawahan. Dan yang ketiga adalah kerjasama dalam mencapai tujuan. Biasanya ditunjukkan dalam visi, misi, dan tujuan organisasi dan bagaimana cara mencapai visi, misi, dan tujuan tersebut. Kemudian, organisasi formal memiliki 4 tiang dasar. Yang pertama adalah pembagian kerja yang jelas. Siapa bagian apa pekerjaannya, atau job description. Kemudian yang kedua adalah proses skalar dan fungsional. Jadi ada yang secara hierarki atau struktural dan juga secara fungsional atau horizontal. Itu tergantung dari fungsi masing-masing orang di dalam organisasi. Yang ketiga adalah struktur organisasi. Dan yang keempat adalah rentang kendali atau pengawasan. Organisasi formal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari hubungan-hubungan yang ditetapkan di antara jabatan-jabatan. Yang kedua, tujuan atau rencana organisasi terbagi ke dalam tugas-tugas. Yang ketiga, kewenangan untuk melaksanakan kewajiban diberikan kepada jabatan. Yang keempat, garis-garis kewenangan dan jabatan diatur menurut suatu tatanan hierarkis. Yang kelima, regulasi bersifat umum dan tegas yang ditetapkan secara formal. Yang keenam, prosedur organisasi bersifat formal dan impersonal. Yang ketujuh, prosedur dibuat untuk menerapkan sistem kedisiplinan. Yang kedelapan, anggota harus memisahkan kehidupan pribadi dengan kehidupan organisasi. Kesembilan, anggota dipilih berdasarkan kualifikasi teknis. Dan yang terakhir, perpindahan atau kenaikan jabatan berdasarkan prestasi kerja. Sekarang kita akan melihat bagaimana faktor-faktor yang menentukan dalam perancangan struktur organisasi formal. Yang pertama adalah strategi organisasi untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah lingkungan yang melingkupinya. Yang ketiga adalah teknologi yang digunakan. Yang keempat adalah ukuran organisasi. Dan yang kelima adalah anggota dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi. Baik, itu tadi topik yang telah kita bahas pada perkuliahan saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.